Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana bentuk artikel-artikel yang menggunakan beberapa metode kelayakan finansial dalam kegiatan usaha tani. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kelayakan finansial usaha tani. Nah, di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana indikator tersebut dipergunakan untuk menulis hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kelayakan finansial usaha tani. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang artikel yang menggunakan metode kelayakan finansial untuk tanaman musiman, misalnya kedelai, kemudian jagung, lombok, padi dan seterusnya. Itu merupakan tanaman semusim, dan bagaimana cara menghitung kelayakan finansialnya itu dapat kita pelajari dari artikel yang ditulis oleh Ibu Sarvina dan Bapak Lukman serta Ibu Neti Tinaprila. Judulnya adalah Analisis Finansial Usaha Tani Kedelai dan Nilai Tambah Tahu di Kabupaten Lombok Tengah. Tapi untuk kesempatan kali ini kita tidak akan membicarakan nilai tambah dari tahu tersebut, tetapi kita hanya akan menyoroti bagaimana cara perhitungan analisis finansial pada usaha tani tanaman kedelai. Jadi dalam penelitian ini itu ada indikator yang dipergunakan itu ada dua kalau tidak salah, yaitu RC dan BEP, baik BEP produk maupun BEP harga. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa untuk menghitung analisis finansial, tahapan yang pertama kita harus mengetahui biaya atau total cost, di mana total cost itu didapatkan dengan cara menambahkan total biaya tetap dan total biaya variabel. Nah, dalam hal usaha tani kedelai ini itu contoh biaya tetap yang dipergunakan itu bisa sewa tanah, bisa pajak, bisa penggunaan alat pertanian dan iuran irigasi. Sedangkan untuk biaya variabelnya itu tentu saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani kedelai yang habis untuk satu kali pakai ya. Bisa inputnya itu bisa berupa benih, bisa berupa pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus mengetahui informasi dari total revenue atau penerimaan yang merupakan perkalian dari harga kedelai itu dikalikan dengan jumlah kedelai yang berhasil dijual oleh petani atau diproduksi oleh petani. Kemudian pendapatan usaha tani itu kita dapatkan dengan cara mencari selisih dari total revenue dan total cost-nya. Setelah kita mengetahui ketiga komponen itu, yaitu biaya total, kemudian penerimaan usaha tani kedelai dan pendapatan usaha tani kedelai, maka kita bisa menggunakan analisis kelayakan RC rasio. Jika nilainya lebih besar daripada 1, maka usaha tani kedelai itu layak dan menguntungkan. Sedangkan jika RC rasionya kurang dari 1, maka dikatakan usaha tani kedelai itu masuk dalam kategori usaha tani yang tidak layak untuk dilakukan dan tidak menguntungkan. Sedangkan kalau nilainya sama dengan 1, maka petani itu mengalami satu kondisi yang disebut dengan tidak untung dan tidak rugi atau break even point. Nah, berikut ini merupakan contoh dari hasil analisis usaha tani kedelai yang telah didapatkan oleh si peneliti. Dalam hal ini
Misalnya ini benih yang dipergunakan itu sebesar 71 kg. Ini rata-ratanya. Kemudian pupuk yang dipergunakan dalam satuan kilogram itu adalah 18, insektisida adalah 0,72. Sedangkan kebutuhan dari tenaga kerja untuk setiap kegiatan mulai dari pengolahan lahan, penebaran benih sampai dengan perontokan kedelai ketika panen itu sudah dijelaskan di dalam tabel 3. Nah, nilai total setelah dijumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh petani kedelai di Kabupaten Lombok Tengah itu sebesar 2.396.564. Kemudian total biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya tetapnya itu adalah sebesar 73.167.000. Kemudian sehingga kalau ditotal antara biaya tetap dan biaya variabel nilainya itu sekitar 2.400.000 sekian. Kemudian untuk nilai penerimaannya itu dia mendapatkan penerimaan sebesar 4.790 dengan pendapatannya, sehingga pendapatannya itu adalah penerimaan yang telah dikurangkan dengan biaya tetap, biaya variabel itu sekitar 2.300.000 sekian, begitu hasilnya. Kemudian analisis kelayakan dalam penelitian itu ditentukan dengan menggunakan RC, di mana RC itu adalah nilai penerimaan dibagi dengan biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Ternyata hasilnya adalah 1,94. Ini menunjukkan bahwa setiap 1 juta uang yang dipergunakan untuk usaha tani kedelai itu akan menghasilkan penerimaan sebesar 1.940.000 atau akan memberikan akan memberikan keuntungan sebesar 940.000. Kemudian kita bisa juga menghitung break even point produksi dan break even point harga. Bagaimana rumusnya? Break even point itu diperoleh dengan cara membagi antara total biaya dengan harga penjualan untuk break even point produksi, sehingga diketemukan bahwa di sini untuk break even point produksi harga yang produk yang dihasilkan itu minimal adalah 412 kg. Artinya jika petani itu menghasilkan produk sebesar 412 kg, maka petani itu berada dalam kondisi break even point dari sisi produksi. Kemudian break even point juga bisa dinilai dari sisi harga, yaitu dengan cara membagi antara total biaya dengan total produksinya, sehingga dihasilkan sebesar, kalau dalam penelitian ini adalah 3.094 per kilogram kedelai yang dihasilkan oleh petani. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa menilai kelayakan finansialnya. Apakah usaha tani kedelai itu layak untuk dilakukan atau tidak? Ketika kita melihat dari RC rasionya itu sudah pasti layak untuk dilakukan. Ketika kita melihat dari BEP-nya, dari BEP produksi, itu jumlah produksi yang dihasilkan itu ternyata melebihi dari BEP produksinya. BEP produksinya adalah 412 kg, sementara produksi yang dihasilkan oleh petani itu sekitar 798 kg. Kemudian BEP dari harganya itu juga melebihi dari BEP harga pada usaha tani kedelai. Kalau dari usaha tani kedelai tadi BEP harganya adalah 3.000 sekian, maka ternyata di pasaran petani itu bisa menjual produknya dengan harga sebesar 6.000 per kilogram. Nah, kemudian yang kedua kita akan melihat
contoh artikel yang membahas tentang kelayakan usaha tani pada tanaman tahunan. Tanaman tahunan itu misalnya ada jeruk, ada karet, ada kelapa sawit. Nah, itu ada juga indikator-indikator yang dapat kita pergunakan untuk menilai kelayakan usaha tani tersebut. Nah, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana penilaian kelayakan finansial pada usaha tani jeruk keprok pada penelitiannya Saudari Armiati yang merupakan seorang peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan. Nah, metode perhitungan yang dapat dipergunakan untuk menilai analisis kelayakan pada tanaman tahunan itu kita bisa menggunakan 3 kriteria, yaitu yang pertama net present value atau biasa disingkat dengan NPV. Apa itu NPV? Merupakan selisih antara penerimaan atau BT dengan biaya yang telah di present value-kan. Dalam kriteria ini dikatakan bahwa proyek akan dipilih apabila nilai NPV lebih besar daripada 0. Ini menunjukkan jika dari hasil perhitungan kita nilai NPV itu lebih besar daripada 0, maka itu merupakan salah satu indikator bahwa usaha tani tanaman tahunan tersebut layak untuk dilakukan. Nah, untuk kode-kodenya itu untuk penerimaan dia menggunakan kode BT. BT itu adalah penerimaan usaha tani pada tahun ke-T. Sedangkan CT itu adalah cost, yaitu biaya usaha tani pada tahun ke-T. Kemudian N itu adalah umur ekonomis dari proyek. Katakanlah tanaman jeruk ini bisa bertahan sampai 20 tahun, maka umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Kemudian I itu adalah tingkat suku bunga yang berlaku di pasar ketika kita ingin meminjam modal gitu ya, ingin meminjam modal ke lembaga keuangan formal, maka kita lihat berapa tingkat suku bunganya. Itu bisa kita jadikan acuan untuk menentukan nilai I-nya atau tingkat suku bunganya. Kemudian yang selanjutnya ada IRR. IRR itu adalah internal singkatan dari internal rate return. Kriteria ini menunjukkan bahwa suatu usaha layak dijalankan jika nilai IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku pada saat usaha tani tersebut diusahakan. Jadi ini IRR ini biasanya untuk melihat sampai sejauh mana sih usaha tani itu layak untuk dilakukan pada tingkat suku bunga yang berlaku. Misalnya pada saat ini tingkat suku bunganya itu adalah 15% atau kalau di sini adalah 14%. Nah, kemudian jika suku bunga itu mengalami kenaikan gitu ya, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sampai tingkat suku bunga keberapa, sampai tingkat suku bunga berapa, usaha tani ini masih layak untuk dilakukan. Maka kita menghitungnya adalah dengan menggunakan IRR, di mana IRR itu rumusnya adalah I1. I1 itu adalah tingkat suku bunga awal yang kita pergunakan untuk menghitung NPV. Kemudian kita menghitung ada NPV 1 dibagi dengan NPV 1 dikurangi NPV 2. Jadi NPV 1 itu adalah NPV yang bernilai positif ketika kita menghitung dengan tingkat suku bunga I1. Kemudian kalau NPV 2 itu adalah NPV yang bernilai negatif, yaitu perpindahan dari NPV yang positif sampai bernilai negatif itulah itu berapa gitu ya, nilainya berapa terjadi pada tingkat suku bunga keberapa, sehingga nanti kita akan ketemu nilai IRR-nya berapa. Kemudian yang ketiga itu adalah net benefit cost ratio. Net benefit cost ratio ini itu adalah menunjukkan ini ya, perbandingan antara, kalau kita lihat yang pembagi itu adalah yang bukan pembagi, yang dibagi itu adalah rumus dari NPV dibagi dengan biaya dikurangi dengan BT
dibagi dengan ini ya. Jadi itu adalah net BC rasio. Nah, kalau nilainya lebih besar daripada 1, maka kita bisa katakan bahwa usaha itu layak untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat dari hasil perhitungannya, itu di situ diuraikan beberapa jenis biaya yang dikeluarkan ya. Ada land clearing, ada pagar, ada bibit, ada pembuatan lubang tanam, peralatan yang dipergunakan itu seperti itu. Kemudian harga satuannya juga ada. Jumlah fisiknya itu juga ini ada yang borongan, kemudian ada yang memang jumlahnya bisa diidentifikasi. Nah, setelah itu dicoba untuk di total berapa nilainya ya, berapa nilai yang dihasilkan atau berapa nilai yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu ada estimasi biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-14 ya, sampai dengan tahun ke-14. Nah, ini berarti di sini itu adalah pada tahun, ternyata untuk usaha tani tanaman jeruk itu pada tahun ke-0 sampai tahun ke-3 itu petani masih, sampai dengan tahun ke-3 petani itu masih belum mendapatkan hasil jeruknya. Jeruk itu baru bisa berproduksi pada tahun ke-4, sehingga pada tahun ke-0 sampai tahun yang ke-3 itu adalah biayanya itu yang dikeluarkan banyak, kemudian penerimaan belum ada karena jeruk belum bisa berproduksi, sehingga pada tahun 0 sampai dengan tahun ke-3 itu petani masih mengalami kerugian. Kemudian pada tahun ke-4 itu jeruk sudah mulai berbuah. Nah, kalau dia sudah mulai berbuah, maka biasanya pada awal-awal pembuahan itu jumlah produksi yang dihasilkan tidak terlalu besar, sehingga ada penerimaan, tapi di sini jumlah biaya yang dikeluarkan itu masih lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya. Sedangkan pada tahun yang ke-5 sampai dengan tahun ke-14 itu sudah ada penerimaan yang positif, sudah ada pendapatan yang positif. Artinya bahwa penerimaan itu sudah bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap tahunnya. Nah, kemudian setelah dihitung dengan menggunakan net BC, nilainya 3,9 sekian, kemudian NPV-nya 45 juta dan IRR-nya 30,64%. Jadi ini menunjukkan bahwa usaha tani jeruk itu layak untuk dilakukan. Nah, nilai IRR itu artinya bahwa usaha tani jeruk itu mampu bertahan itu jika seandainya suku bunga yang berlaku di pasar itu berubah sampai 38,64%, itu usaha tani jeruk itu masih layak untuk dilakukan. Nah, kemudian kita juga di analisis usaha tani tanaman tahunan itu bisa juga kita membuat analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas itu adalah analisis yang dipergunakan untuk mengetahui apakah usaha tani itu masih layak atau tidak jika terjadi perubahan-perubahan pada beberapa indikator. Misalnya jika terjadi peningkatan produksi 25% dari jumlah produksi yang ada, apakah dia masih layak atau tidak, begitu. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Itu ketika terjadi biaya produksi itu meningkat 25%, ternyata net BC, NPV dan IRR-nya itu masih layak, sehingga petani itu masih aman jika terjadi kenaikan biaya-biaya produksi sampai 25%. Kemudian jika harga produksi misalnya turun, kan ada kemungkinan harga-harga yang ditawarkan oleh
petani itu tidak flat tetapi mengalami penurunan. Jika disimulasikan harga produksi itu turun 20%, ternyata dari situ petani itu juga masih layak untuk dilakukan. Begitu juga dengan jika terjadi penurunan produksi, misalnya ada resiko kerusakan, ada resiko diserang hama, ada resiko cuaca yang tidak bersahabat gitu ya, atau tidak menguntungkan, maka itu juga masih layak jika penurunan produksinya itu 20%. Sedangkan jika peningkatan produksi, jika terjadi peningkatan biaya 30%, itu terjadi bersama-sama dengan tingkat penurunan produksinya itu 30% dan penurunan harganya 20%, sementara tingkat suku bunganya masih 14%, maka di situ dinyatakan bahwa usaha tani itu sudah tidak layak lagi untuk dilakukan. Jadi analisis sensitivitas itu bisa dipergunakan untuk meramalkan apakah usaha tani itu masih layak untuk dilakukan jika terjadi perubahan pada indikator-indikator tertentu. Nah, biasanya indikator yang dipergunakan untuk mengukur analisis sensitivitas itu ada biasanya jika produksi mengalami jika produksi mengalami penurunan, atau jika harga dari tanaman tersebut mengalami penurunan, atau terjadi kenaikan biaya-biaya produksi yang tidak bisa dikendalikan oleh petani. Itu bisa dilihat apakah biaya itu, apakah perubahan-perubahan dari indikator itu masih layak untuk usaha tani tersebut atau tidak. Itu bisa dihitung dengan menggunakan analisis sensitivitas. Demikian penjelasan saya untuk bagaimana mengimplementasikan instrumen pengukuran kelayakan usaha tani baik pada tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.